Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Tema renungan kita adalah Masuklah ke dalam. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda, saya yakin dia adalah seorang mahasiswa, usia mahasiswa. Dia datang kepada saya, lalu bertanya kepada saya, "Romo, bolehkah kalau saya ikut aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja lain, di gereja Protestan? Karena saya merasa di gereja Katolik ini liturginya membosankan, lagu-lagunya mendayu-dayu, tidak ngebeat, tidak semarak seperti di gereja yang lain. Romo kalau berkhotbah juga membosankan dan cenderung membuat ngantuk, membuat saya menjadi ngantuk. Tapi kalau di gereja lain, para pemuka agamanya kalau berkhotbah sangat menarik, berapi-api, dan sungguh-sungguh tidak membosankan seperti yang terjadi di gereja Katolik. Apakah boleh, Romo, kalau saya, meskipun saya tetap akan mengakui diri sebagai orang Katolik, tapi saya aktif mengikuti kegiatan di gereja yang lain? Lalu saya bertanya kepada dia, kepada pemuda ini, apakah kamu sudah mencoba untuk aktif di dalam gereja Katolik? Saya melihat sepertinya kamu ini belum betul-betul masuk ke dalam gereja Katolik. Sebentar, saya masuk dulu ke kamar saya. Lalu saya masuk ke kamar dan saya mengambil jadwal kegiatan yang ada di gereja kami, di gereja kita. Dan lalu saya berikan kepada pemuda itu sambil menjelaskan. Coba lihat ini, di jadwal gereja kita ini, begitu padat sekali. Coba lihat, ini hari Senin ada Legio Maria, hari Selasa ada meditasi Kristiani, hari Rabu ada PDKK, Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Hari Kamis ada Komunitas Kerahiman Ilahi. Hari Sabtu ada Persekutuan Doa OMK, Orang Muda Katolik. Lalu belum lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat agak duniawi. Di gereja kita ini ada senam, ada senam tai chi bersama, ada latihan qigong, macam-macam ya. Belum lagi ada kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Inggris. Lalu setiap hari Minggu juga ada pasar murah yang dilakukan oleh Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE). Seksi kesehatan juga mengadakan pengobatan murah di balai pengobatan. Apakah kamu sudah tahu ini semua? Lalu sambil tertegun, dengan wajah yang tertegun, pemuda ini berkata kepada saya, "Loh, Romo, saya baru tahu kalau gereja kita ini punya kegiatan begitu banyak. Saya hanya tahu, selama ini saya hanya tahu bahwa di gereja Katolik itu yang ada hanyalah perayaan Ekaristi saja, misa setiap hari Minggu. Ternyata banyak juga kegiatan di gereja kita ini." Maka saya pun lalu berkata kepada pemuda ini, makanya jadi orang Katolik itu jangan minimalis. Jangan ke gereja hanya ikut perayaan Ekaristi hari Minggu saja. Begitu banyak kegiatan di dalam gereja ini. Mau yang rohani banyak, mau yang duniawi juga banyak Mau ikut tai chi, ikut qigong, waitan kung, ada semua di gereja kita yang tercinta ini. Ada line dance, macam-macam dance ya. Ada yang mirip-mirip Blackpink juga ada ya, ibu-ibu latihan
menari seperti Blackpink, lengkap semua di sini. Hanya kamu saja yang minimalis, ya, datang ke gereja hanya setiap hari Minggu, padahal di gereja kita begitu banyak kegiatan yang menarik. Nah, coba kamu pilih salah satu kegiatan yang mungkin cocok dengan kamu. Nah, kemudian pemuda ini pun pergi, dan berbulan-bulan kemudian baru ketemu saya lagi. Dan lalu dia dalam perjumpaan yang kedua, dia berkata kepada saya, "Betul Romo, apa yang Romo katakan. Ternyata di gereja Katolik ini banyak sekali kegiatan, sehingga saya tidak perlu pergi ke gereja yang lain, mencari ikut kegiatan di gereja yang lain. Romo, sekarang saya ikut Persekutuan Doa Karismatik Katolik OMK, Orang Muda Katolik. Jadi saya sekarang aktif di situ Romo, dan saya sangat bahagia sekali. Saya sangat gembira. Ternyata di gereja Katolik juga ada kegiatan yang tidak kalah seru dengan persekutuan doa yang ada di gereja yang lain." Jadi saya akhirnya mengalami pembaharuan rohani, mengalami pertumbuhan rohani dengan ikut kegiatan di gereja Katolik. Sekarang saya bertobat Romo, saya nggak mau lagi ikut kegiatan di gereja yang lain. Karena di gereja Katolik semuanya ada, semuanya lengkap. Ngapain lagi saya pergi ke gereja yang lain? Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang kedua murid Yesus. Dalam Injil disebutkan namanya, salah satunya adalah Simon Petrus, jadi Petrus, dan satunya lagi tidak disebutkan namanya, tetapi banyak para ahli kitab suci yakin bahwa murid yang satunya lagi adalah Santo Yohanes Rasul, Santo Yohanes. Mereka setelah menerima kabar dari Maria Magdalena bahwa jenazah Yesus telah hilang dari makam, maka mereka pun, dua orang ini, Petrus dan Yohanes, cepat-cepat berlari menuju makam Yesus. Dan betul, ketika mereka datang, mereka melihat pintu makam sudah terbuka. Dan kemudian Petrus pun masuk ke dalam dan melihat bahwa jenazah Yesus memang sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kain kafan yang pernah digunakan untuk membungkus jenazah Yesus. Kemudian dikisahkan juga murid yang kedua, yaitu Rasul Yohanes. Dia masuk ke dalam makam dan melihat bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada. Dan seketika itu juga Yohanes pun menjadi mengerti, menjadi paham akan semua yang disabdakan oleh Tuhan Yesus Kristus selama hidupnya, dan yang tertulis, bahkan ajaran-ajaran nubuat-nubuat yang tertulis dalam kitab suci, Yohanes menjadi paham. Mulai dari perjanjian lama sampai peristiwa kebangkitan Kristus, Yohanes mengerti semuanya. Yohanes paham akan isi kitab suci, akan semua yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ketika ia mau masuk ke dalam makam Yesus dan melihat apa yang terjadi di dalam makam. Kemauan Yohanes untuk masuk ke dalam makam akhirnya membuat dia paham akan segala sesuatu. Ia semakin mengenal siapa yang dia imani, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita juga masuk ke dalam. Mari kita masuk ke dalam gereja kita yang tercinta ini, gereja Katolik, dan jangan kita bersikap minimalis. Jangan kita hanya tinggal di luar saja. Jadi datang ke gereja hanya untuk mengikuti misa setiap hari Minggu. Selain itu tidak ada lagi. Di lingkungan juga tidak aktif, ya. Lalu ada begitu banyak kegiatan di dalam gereja juga tidak mengikuti, ya.
tidak tertarik untuk mengikuti. Akhirnya ya iman pun ya menjadi tidak kuat ya. Dan juga tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu apa-apa tentang gereja Katolik karena datang ke gereja hanya mengikuti misa lalu pulang dan setelah itu selesai ya. Marilah Ibu Bapak Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk lebih dalam ke dalam gereja kita yang tercinta ini, gereja Katolik yang sesungguhnya ada begitu banyak aktivitas di dalam gereja ini. Mari kita masuk lalu kita memang tidak perlu banyak-banyak ya. Pilihlah kegiatan yang sesuai dengan jiwa Anda. Ada begitu banyak kegiatan dalam gereja Katolik. Ada Legio Maria, ada komunitas Kerahiman Ilahi, ada komunitas Tritunggal Maha Kudus, ada persekutuan doa Katolik karismatik, persekutuan doa karismatik Katolik, ada marriage encounter, ada komunitas tulang rusuk. Aduh, banyak sekali komunitas di gereja Katolik ini ya. Maka marilah kita berusaha untuk makin masuk ke dalam gereja, makin mengenal gereja kita. Dan semoga dengan semakin mengenal gereja, kita pun boleh semakin mengenal Kristus yang telah bangkit, yang sungguh-sungguh menjadi jaminan kehidupan kita. Dan semoga Paskah kebangkitan Kristus sungguh-sungguh membuat kita semakin mencintai gereja kita, dan akhirnya juga hidup kita pun semakin dipenuhi dengan sukacita dan boleh semakin bertumbuh. Tuhan memberkati.